Agak lemas ya saudara-saudara. Coba kita ulang. Shalom. Shalom. Selamat sore semuanya. Ada sukacita? Amin. Aminnya agak kompak sekali lagi. Ada sukacita? Amin. Yes. Dalam Tuhan selalu ada sukacita dan damai sejahtera ya saudara-saudara. Bagaimana satu minggu sepekan ini? Baik. Satu orang doang yang bilang baik. Bagaimana satu minggu sepekan ini? Kalau nggak merasa lagi, aduh capek banget nih, nggak apa-apa. Gimana satu minggu sepekan ini? Luar biasa. Mantap, luar biasa. Ada yang baru menikmati liburnya, ada yang baru selesai ujian, ada yang udah mulai masuk kuliah lagi. Kalau yang kerja mah tetap selalu kerja ya. Apa segala sesuatu kita syukuri ya, karena Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita semua. Oke, kita akan membahas ini tema kita, yaitu kita baca sama-sama ya temanya. 1, 2, 3. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah generasi yang terpilih. Well, next back. Nah, ini adalah ayat kunci kita. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjadi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini sudah gak asing ya. Kita sudah berapa minggu saudara-saudara membahas ayat ini? 4 minggu. Ya, dengan minggu ini adalah minggu keempat. Oh, kita ada yang beda tiba-tiba minggu kelima. Kita masih di Indonesia kan, di negara yang sama. Jadi ini adalah minggu keempat kita membahas ayat ini. Walaupun ayatnya sama, tapi kita percaya bahwa setiap harinya, setiap saatnya saat kita merenungkan firman Tuhan, pasti ada yang mau Tuhan sampaikan lagi ke kita ya saudara-saudara. Jadi bukan suatu hal yang ya ini lagi. Tapi pasti ada yang mau Tuhan sampaikan ke kita. Oke, boleh next band. Di ayat tadi itu dibilang adalah tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Waktu baca ayat ini, saya sangat terfokus kepada kata terpilih. Bangsa yang terpilih. Apa sih terpilih itu? Gap. Terpilih itu apa sih? Pilih gimana? Ditunjuk. Oke. Ripka, terpilih itu apa? Bantuan kalau friend? Sudah ditentukan. Oke. Mordekai, kayaknya lagi diskusi. Coba boleh disampaikan hasil diskusinya. Apa itu terpilih? Terpilih adalah mungkin Stanley di sebelahnya boleh bantu. Terpilih adalah nggak ada salah atau benar ya. Jadi gak apa-apa. Terpilih adalah yang dipisahkan. Oke, yang ditentukan, yang sudah ditetapkan dan juga dipisahkan. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, terpilih itu berasal dari bahasa yang katanya adalah eklektos. Yang dipakai itu adalah eklektos. Artinya adalah select dan juga favorit. Ada dua kata menarik, select dan juga favorit. Apa sih arti dari kata yang pertama? Dari Merriam-Webster Dictionary dikatakan bahwa artinya itu adalah kita dipilih dari sejumlah besar grup, sejumlah besar orang atau dari suatu grup. Jadi dipilih dari sejumlah besar orang atau dari suatu grup berdasarkan dari preferensi. Preferensinya siapa? Kita dipilih oleh siapa saudara-saudara? Tuhan. Jadi ketika kita dipilih berarti berdasarkan preferensi oleh Tuhan. Preferensi
preferensinya Tuhan, bukan preferensinya manusia. Ketika Tuhan yang sudah memilih kita berdasarkan preferensinya Tuhan, apakah mungkin salah? Tidak. Jadi kalau masih ada yang meragukan keberadaannya di sini, sama saja kita sedang meragukan keberadaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah menetapkan dan memilih kita, hingga kita bisa ada sampai detik ini di sini. Jadi kalau kita sekarang lagi mengalami, aduh kayaknya ini terlalu berat, kayaknya aku harusnya nggak di sini deh, aku nggak cocok nih di sini, atau kayaknya aku salah deh ngambil jalan yang ini nih, ini terlalu tidak bisa, aku tidak bisa melalui ini dalam dunia ini. Ya, sama saja kita sedang merasakan bahwa aduh Tuhan benar gak sih sudah memilih aku? Atau di sisi yang lebih ekstrim adalah jangan-jangan Tuhan salah tempatin aku. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan, dan di sini dikatakan berdasarkan preferensinya Tuhan, Tuhan gak mungkin salah, saudara-saudara. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang harus kita lewati, bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah tetapkan semua yang terbaik bagi kita semua. Walaupun mungkin sekarang rasanya adalah gak enak, atau mungkin rasanya adalah kita nggak tahu nih ini akan jadinya seperti apa. Tapi Tuhan yang sudah pilih kita, apa hak kita untuk gak percaya kepada Tuhan? Lalu kata yang kedua, ada kata favorit. Nah, favorit ini kata yang menyenangkan ya saudara-saudara. Siapa di sini yang gak suka difavoritin? Jadi mahasiswa favorit, jadi siswa favorit, teman favorit. Gak ada yang gak suka kan? Semuanya pasti suka difavoritin, disukai, disenangi. Itu adalah naturnya manusia, itu senang untuk bisa dispesialkan gitu. Favorit. Nah, kita ini dikatakan adalah favoritnya Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita dinyatakan terpilih, kita dipilih oleh Tuhan, sama dengan kita adalah orang-orang favoritnya Tuhan. Bukankah itu suatu kabar yang sangat sukacita untuk kita seharusnya? Tapi kurang sukacita di sini wajah-wajahnya. Boleh tepuk kanan kirinya, kamu adalah favoritnya Tuhan. Nah, sekarang sebelahnya bilang lagi, ayo senyum, favoritnya Tuhan loh. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya, senyumnya sama teman-temannya. Semi ke belakang boleh nanti senyumnya ya, jangan senyum sendiri. Oke, jadi berdasarkan ini ada dua kata. Yang pertama adalah select, atau kita dipilih dari suatu grup, dari sekian banyak orang berdasarkan preferensi daripada Tuhan. Dan yang kedua adalah favorit, yang artinya adalah kita ini kesukaannya Tuhan, orang favoritnya Tuhan. Kalau Merriam-Webster Dictionary itu bilangnya artinya adalah one that is treated or, jadi seseorang yang diperlakukan dengan cara yang spesial. Adakah kita di sini yang memperlakukan hal favorit kita dengan tidak spesial? Tidak mungkin ya. Kalau tidak spesial artinya tidak mungkin menjadi favorit. Karena kalau kita favorit pasti akan suatu hal yang spesial. Contoh, Sam, apa yang paling you suka? Yang paling kamu suka? Yang difavoritkan? Tuhan. Jawaban yang sangat rohani. Tuhan, oke. Berat ya. Oke, Tuhan. Berarti apa yang kamu lakukan ketika itu bersangkut paut dengan Tuhan? Maksudnya? Apa yang dilakukan ketika hal itu bersangkut paut dengan Tuhan? Kalau misal hal favorit aku Tuhan, apa yang aku lakukan? Berarti aku terus merasa aku mau bangun relasi. Aku terus merasa kayak, oh segala sesuatu yang aku lakukan, aku mau libatin Tuhan di dalamnya. Dan segala sesuatu itu bersirkulasi di dalam Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu saudara-saudara untuk saudara kita, Sam. Luar biasa, 1 semester baru di UPH. Kita lihat ya nanti lulus gimana. Oke, jadi kalau kita bisa lihat dari jawabannya Sam tadi, sebenarnya intinya adalah ketika kita memfavoritkan sesuatu yang Sam tadi katakan adalah favoritkan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan pasti kita utamakan hal yang kita favoritkan, saudara-saudara.
Kalau tadi saya bilangnya adalah mau bangun relasi dengan Tuhan lebih lagi. Oke, contoh lain, Gap. Apa yang paling difavoritkan, Gap? Nggak ada, sama sekali belum ada. Ya udah, tunjuk satu orang, siapa yang kira-kira mau ditunjuk untuk ditanya apa yang paling difavoritkan? Siapa? Nggak ada yang namanya itu. Oh, Rika. Kali ini ujung sama ujung ya. Oke, Rika, apa yang paling difavoritkan? Maxi. Oke. Jadi bagi saudara-saudara yang belum tahu, Maxi adalah ya guguknya Rika di rumah. Oke, berarti Rika kalau berkaitan dengan Maxi, apa yang akan Rika lakukan? Misalkan nih, diperhadapkan dengan beberapa hal dan salah satunya adalah Maxi. Apa yang bakal dilakukan ke Maxi? Dibaikin. Oh ya, dibaikin. Jadi Rifka bilang akan baikin Maxi karena Maxi adalah hal favorit untuk Rifka. Jadi kita harusnya memang sebagai manusia naturalnya seperti itu ya. Apa yang merupakan favorit bagi kita akan kita prioritaskan, akan kita lakukan dengan spesial. Nah, ini contoh yang paling umum. Orang tua kepada anak. Pasti anak-anak merupakan favorit orang tua, betul? Ada amin orang tua di sini? Amin. Amin. Wah, kalau enggak saya bingung nih di sini jadinya. Berarti iya ya. Nah, ketika anak-anak merupakan suatu hal yang favorit bagi orang tua, pasti akan diperlakukan dengan sangat baik. Pasti ada yang spesial dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan tetangga sebelah rumah, dibandingkan dengan kompleks seberang, dibandingkan dengan semua. Dan itu adalah yang terjadi kepada kita, saudara-saudara. Kita dikatakan sebagai orang yang terpilih, dipilih dari berbagai orang, kita yang dipilih dari grup manapun itu kita yang dipilih berdasarkan preferensinya Tuhan. Dan yang kedua adalah kita ini favoritnya Tuhan, diperlakukan dengan sangat spesial oleh Tuhan. Diperlakukan sangat spesial oleh manusia aja kita senang, apalagi kita diperlakukan spesial oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi harusnya hidup kita penuh dengan sukacita. Yang tertunduk sekarang gak apa-apa, yang penting sukacita terus di hatinya ya. Oke, boleh next, Sam? Terpilih. Kalau dalam King James Version, terpilih ini dipakai kata chosen, atau artinya adalah ada dua. Yang pertama itu sebagai suatu kata benda, dan yang kedua adalah sebagai kata sifat. Kalau kata bendanya artinya adalah objek dari pilihan. Jadi orang yang terpilih itu adalah merupakan objek. Kita ini merupakan objek pilihan dari Tuhan. Tuhan yang sedang memilih kita. Dan yang menarik waktu saya baca ini adalah kata yang kedua, saudara-saudara. Dikatakan ini merupakan suatu kata sifat. Jadi kita tuh dipilih, ditandai untuk suatu privilege yang spesial dari Tuhan. Sifat. Apa sih sifat itu? Sam, apa itu sifat? Sifat bergantung konteks sih, tapi kalau sifat secara umum ngomonginnya kayak karakteristik sesuatu atau seseorang. Karakteristik seseorang. Karakteristik seseorang. Ya, sifat itu adalah karakteristik seseorang, atau kita bisa katakan pakai bahasa adalah karakter dari seseorang yang tidak bisa terpisahkan dari orang tersebut. Contoh, Kak Indah, Kak L itu apa sifat yang L banget gitu? Ramah sama semua. Ramah. Apakah ramah itu bisa dipisahkan dari L? Enggak, karena ramah itu merupakan bagian dari L. Atau bisa dikatakan kita bisa lihat L, oh L itu ramah, itu adalah karakternya dari L. Dan itu adalah seperti kita, saudara-saudara. Jadi pilihan ini kita bukan hanya sebagai objek, tapi kita juga merupakan orang-orang yang mempunyai karakter sebagai orang pilihan. Contoh, Stanley.
bukan hanya sebagai orang yang menerima beasiswa, tapi memiliki suatu karakter, suatu kualitas sebagai orang yang menerima beasiswa. Apalagi ini yang pilih adalah Tuhan kita. Dan ketika Tuhan kasih kita benar-benar, oke, kamu dipilih nih, Tuhan gak lepasin gitu aja saudara-saudara. Kalau orang lain mungkin bisa ya kayak, oke, kamu dipilih untuk menjadi ketua BEM, dipilih oleh dekan contohnya. Ya udah, dekan lepasin aja, cuman lihat-lihat. Tapi yang pilih kita ini adalah Tuhan saudara-saudara yang punya hidup kita. Gak mungkin cuman ya udah kamu dipilih dan selesai. Tuhan perlengkapi kita. Dengan apa? Dengan karakter sebagai orang-orang pilihan. Jadi kalau kita sekarang masih merasa aku gak mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, aku gak mampu hidup sebagai orang pilihan Tuhan, saatnya kita untuk bangun, untuk sadar, untuk benar-benar pikirkan lagi dalam-dalam. Tuhan itu pilih pasti sudah dengan bekal yang Tuhan kasih, yaitu karakteristik sebagai orang pilihan. Karakter kita sebagai orang pilihan. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Gak mungkin Tuhan kasih kita melakukan pekerjaan, ngerjain tugas yang berat, tapi gak dibekali. Orang tua kita aja pasti membekali kita untuk bisa melakukan sesuatu. Contoh yang paling simpel, dari kecil saya sampai sekarang masih dibawain bekal sama mama. Saya mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas sehari-hari, saya dibekali makanan. Itu contohnya. Apalagi Tuhan kita, pasti Tuhan sudah pikirkan dengan sangat detail. Jadi kalau kita masih ada khawatir untuk, aduh kedepannya gimana ya, ini kayaknya terlalu berat, ya kita ingat aja lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Orang tua kita di dunia sini aja memikirkan kita dengan segitunya, apalagi Tuhan kita saudara-saudara. Terdengar sangat teoritis, ya saya tahu, tapi kita semua pasti paham lah ya. Awalnya adalah dari sini, dasar-dasarnya yang akan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Oke, jadi kita ulangi pola yang di sini. Ada dua, yang pertama adalah kata benda dan juga kata sifat. Kata bendanya kita sebagai orang-orang yang dipilih, yang terpilih. Dan itu juga di bawahnya ada kata sifat yang artinya kita ini dikasih oleh Allah karakter sebagai orang pilihan. Jadi diperlengkapi. Oke, saya boleh next? Ketika kita sudah tahu bahwa kita ini sebagai orang pilihan dan juga kita diperlengkapi dengan karakter sebagai orang pilihan, lalu gimana nih? Apakah itu semua terjadi begitu saja? Tiba-tiba, tadeng, inilah kamulah orang terpilih gitu. Segala sesuatu pasti ada proses, betul saudara-saudara? Nggak mungkin tiba-tiba Kak Alphonse jadi sebesar ini tanpa dari bayi, nggak mungkin kan? Atau nggak mungkin Gap tiba-tiba bisa di sini tanpa melalui proses-proses yang berat itu ya Gap ya? Jadi segala sesuatu itu pasti ada prosesnya saudara, dan termasuk kita sebagai orang pilihan itu ada prosesnya. Tapi prosesnya apa sih? Prosesnya itu adalah dipilih. Ada proses pemilihan. Tadi kita dipilih oleh siapa saudara-saudara? Oleh Tuhan. Jadi proses pemilihan ini juga dilakukan oleh Tuhan, bukan oleh kita. Bukan kita yang Tuhan aku mau dong, aku aja jadi orang terpilih. Ya enggak. Kita nggak perlu ngomong apapun, Tuhan sudah menetapkan itu semua. Karena pada dasarnya Tuhan memilih berdasarkan preferensi dari Tuhan, bukan tentang apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Terpilih itu choose. Nah di sini adalah kata kerja.
Jadi proses pemilihan itu merupakan suatu tindakan, suatu karya yang Tuhan buat untuk kita. Di sini tuh artinya adalah untuk memilih secara bebas berdasarkan konsiderasi atau konsiderasi atau pemikiran sesuatu. Jadi atas dasar pemikiran tertentu akhirnya bisa dipilih secara bebas. Nah, kita tahu bahwa ini adalah oleh Tuhan. Apakah mungkin Tuhan salah? Tidak. Jadi ketika semuanya kita ada di titik ini, kita mungkin merenung, aduh kayaknya aku salah, aduh kayaknya ini gak cocok buat aku, aduh kayak gini, aduh kayak gitu. Ya, kita kembali saja bahwa Tuhan yang sudah pilih kita berdasarkan pemikiran dari Tuhan, berdasarkan kehendaknya Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita kerjakan atau apa yang kita buat. Jadi tugas kita adalah next, tugas kita adalah ketika sudah dipilih melakukan bagian kita, mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai orang pilihan. Di ayat yang sudah kita baca tadi di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita tuh dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan kita. Gak mungkin kan ada sesuatu atau orang yang dipilih tanpa tujuan. Apakah mungkin saudara-saudara? Tidak. Kalaupun terlihatnya seperti ya maunya buat diem aja, ya ada tujuannya kan untuk diam. Jadi segala sesuatu dipilih pasti ada tujuannya, ditentukan, ditetapkan pasti ada tujuannya. Kak Grace, kenapa kakak pakai baju warna biru hari ini? Nuansanya warna biru, dress code-nya warna biru. Jadi tujuannya adalah untuk sesuai dengan dress code. Kak Indah, kenapa Kak Indah sekolahin El bareng sama Niko? Biar gak ribet jemputnya. Ada suatu tujuan, betul? Jadi segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Segala sesuatu yang kita pilih pasti ada tujuannya. Dan begitu juga dengan Tuhan kita, saudara-saudara. Ketika Tuhan memilih kita, pasti ada suatu tujuan, yaitu kita di sini adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Coba ketok lagi, bangunin kanan kirinya. Perbuatan besar dari Tuhan, yuk beritakan. Oke, ini kan dari samping-samping ya. Coba sekarang yang depan ke belakang, belakang ke depan. Katakan, semangat yuk memberitakan kebesaran Tuhan. Yes, oke. Jadi ketika kita sudah tahu nih bahwa kita adalah orang pilihan, kita dipilih dan juga kita diberikan karakter, diperlengkapi dengan karakter sebagai orang pilihan, dipilih berdasarkan preferensinya Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita kerjakan. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan. Atau bahasa yang sering kita dengar dan kita pakai adalah, mari kita memberikan dampak yang benar. Kita menjadi saksinya Tuhan. Gabriel senyum-senyum kayak ada sesuatu gitu, Gab. Semangat ya, Gab ya. Menjadi dampak ya. Amin. Jadi saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan, kita mau kita berfungsi dengan benar ya.
nggak mau kan. Kalau kita aja misalkan kita beli barang, terus kita udah punya tujuan kan buat barang tersebut. Contoh, saya beli kipas, saya nggak bisa kena panas, lalu saya beli di kipas. Waktu beli saya pakai, rusak, sebel gak? Sebel banget. Udah dipilih, kan kita beli pasti milih-milih ya, nggak mungkin asal aja. Ada sih yang asal aja ya, tapi dipilih gitu. Kita pilih berharap dia bisa berfungsi, tapi rusak, nggak bisa berfungsi, sebel. Apakah kita mau seperti kipas ini yang tidak bisa berfungsi dan akhirnya kita mendukakan hatinya Tuhan? Tidak. Jadi langkah apa yang kita lakukan? Ya berfungsi dengan benar sebagai orang-orang pilihan. Karena ketika kita mau berfungsi dengan benar, Tuhan sudah kasih kita bekal sebagai karakter orang pilihan. Sekarang bolanya di kita nih, bagaimana kita meresponi itu semua? Maukah kita melakukan itu? Maukah kita menyangkal daging kita nih, melawan daging kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Karena dalam prosesnya pasti susah, pasti berat. Tapi bukan berarti gak bisa, karena Tuhan pasti perlengkapi dan kuatkan kita. Saya mau kasih ilustrasi sedikit. Boleh minta tolong Sam dan Gap maju ke depan. Kok kayak mau dihakimi? Ngadep sana saudara-saudara. Silakan ke sana. Sebentar ya, saya persiapkan dulu. Jangan tegang, nggak diapa-apain. Saya punya 2, silakan dipilih salah satu. Salah satu. Oke, boleh diperhadapkan ke depan. Saya turun ya. Kelihatan tuh saudara-saudara? Kelihatan saudara-saudara? Kelihatan. Di sini tuh ada lilin. Oke. Lalu coba yang Sam ditutup. Ini. Jangan deket banget Sam. Iya. Oke. Ini biarkan terbuka. Ini tuh ibaratkan adalah Tuhan sudah didiamin Gabriel. Ibaratnya adalah seperti Tuhan sudah memilih kita sebagai orang pilihan. Itu seperti saya memilih Sam dan Gab untuk memegang lilin. Lalu lilinnya bercahaya. Oke, buka dulu biar dilihat. Bercahaya, lilinnya bercahaya. Ini adalah ketika kita berfungsi sebagai orang pilihan. Lilin yang bercahaya bisa menerangi. Kalau lilinnya padam, apakah bisa berfungsi? Tidak. Jadi ketika kita ada di dunia ini, kita berfungsi sebagai orang pilihan. Kita memberikan suatu dampak yang benar. Ini adalah dengan menerangi. Oke, berikutnya. Ketika kita lagi melakukan proses ini, kan pasti gak mudah ya. Akan ada banyak rintangan. Tutupin. Oke. Nah, responnya adalah yang satu lilinnya tetap nyala atau enggak? Tetap. Yang satu lilinnya mati. Tadi yang di sini saya jaga lilinnya. Jadi walaupun angin datang, dia nggak mati. Tapi Gabriel lilinnya dibiarkan saja. Jadi ketika angin datang lebih mudah untuk padam. Lalu apa sih kaitannya dengan kita? Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh dulu. Lalu apa kaitannya dengan kita, saudara-saudara? Apa hubungannya lilin tadi dengan kita?
kalau kita nggak jaga nih, benar-benar lilin tersebut, api tersebut, kita juga bisa padam, saudara-saudara. Apa artinya dengan padam? Yang nggak berfungsi. Esensi kita sebagai orang pilihan gak akan pernah hilang, saudara-saudara, kalau memang Tuhan sudah pilih kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa berfungsi dengan benar atau tidak sebagai orang pilihan? Untuk kita bisa berfungsi dengan benar, perlu ada yang kita kerjakan. Kalau yang dalam tadi, ya dengan dijaga apinya. Kalau kita adalah dengan menjaga hati kita terkonek kepada Tuhan, supaya apapun yang kita kerjakan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bisa menjadi dampak yang benar bagi lingkungan kita, bagi sekitar kita, dimanapun kita berada. Refleksinya, boleh next? Yang pertama, sudahkah kita menghidupi karakter sebagai orang pilihan? Kita ini yang tahu kebenaran seperti dituntut memiliki satu standar yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Dan ketika kita sudah mengetahui ini, bagaimana respon kita? Apakah kita selama ini sudah memiliki karakter tersebut? Atau mungkin kita ada merasa, kayaknya aku masih kurang di bagian ini deh, aku masih kurang di bagian yang ini. Ya gak ada kata terlambat. Ayo bangkit, sama-sama kita berjuang belajar untuk kita bisa menghidupi karakter sebagai orang pilihan. Karena Tuhan gak pernah salah tetapkan kita. Kalau Tuhan yang sudah pilih, Tuhan yang sudah tetapkan berdasarkan kehendak Tuhan, apalah hak kita untuk kita menolak atau merasa kita tidak mampu? Sama saja kita meragukan Tuhan. Karena Tuhan kok yang pilih kita, dan Tuhan yang memperlengkapi dan menguatkan kita. Dan yang kedua, setelah kita sudah mengetahui kita orang pilihan, dan kita sudah menghidupi karakter sebagai orang pilihan, apa yang mau kita lakukan berikutnya? Yang pasti adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam dunia ini. Untuk aplikasinya bisa direfleksikan masing-masing, karena setiap orang pasti berbeda kan, saudara-saudara. Mungkin ada yang mau aplikasikan ini di sekolah, mungkin di tempat kuliah, atau di tempat kerja, atau bahkan di rumah tangga. Tapi pada prinsipnya adalah, mari kita sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Karena kita sudah dipilih, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kehendak Tuhan. Dan Tuhan gak pernah salah untuk pilih kita. Jadi kita sudah dipilih oleh Allah sebagai orang-orang pilihan. Lalu kita sudah diperlengkapi dengan karakter sebagai orang pilihan. Dan kita dipilih untuk bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Dan untuk itu perlu ada yang kita kerjakan sebagai orang pilihan. Karena pada dasarnya tidak mungkin ada yang dipilih tanpa tujuan. Dan tujuan kita dipilih oleh Allah adalah untuk memberitakan tentang Tuhan, menjadi dampak bagi sekeliling kita, menjadi dampak, menjadi buah yang bisa dinikmati, dirasakan oleh sekeliling kita. Bukan hanya bisa dilihat, bukan hanya bisa didengar-dengar saja, oh itu buahnya enak, buahnya manis, tapi sampai kepada kita bisa dirasakan. Dengan itulah kita benar-benar bisa menjadi saksinya Tuhan di muka bumi ini, saudara-saudara. Walaupun mungkin gak mudah, bukan mungkin, walaupun pasti tidak akan pernah mudah, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang gak akan pernah gagal. Amin, saudara-saudara. Oke, sekarang bisa kesimpulannya. Next. Kita baca sama-sama ya kesimpulannya. Siap, 1, 2, 3. Mari pastikan api kita tetap terjaga dan menerangi kegelapan. Oke, boleh tepuk lagi kanan kirinya. Pastikan apimu tetap menyala. Oke,
Demikian firman untuk hari ini, dan sedikit kesaksian tentang apa yang kita beberapa minggu lalu, 1 minggu yang lalu tepatnya, kita dari Pekanbaru, saya, Pastor, dan Yesua, nanti juga akan dipresentasikan oleh Yesua. Ini berkaitan dengan ini sih. Jadi waktu kita di Pekanbaru itu ada satu ibu yang buat saya, satu statement dari ibu tersebut yang buat saya berpikir kayak, oh ternyata iya ya. Jadi ibu itu sampaikan kepada pastor, kalau bilang gini, anak-anak ini kok baik ya, kok tulus ya. Waktu pastor bilang gitu, saya diam, saya nanya, pastor, kok gitu? Ya kalau yang sudah kenal, saya sering banget tanya, kenapa? Kok gitu? Dan itu pertanyaan langsung terlontar, kenapa? Kok gitu? Karena saya merasa orang lain itu memang seharusnya melihat kita ya baik, karena Tuhan kita kan baik, Bapak kita baik, masa kita tidak baik? Jadi waktu dibilang gitu saya merasa, kenapa? Kok gitu? Lalu pastor bilang, loh ya memang harus seperti itulah. Jadi kelihatan dampaknya, apa yang kita perbuat itu benar-benar kerasa, dan itu adalah bukti pelayanan kita yang sejati. Kita bisa menjadi dampak yang benar. Waktu dibilang gitu baru saya, oh iya benar. Ternyata apa yang kita kerjakan itu benar-benar berdampak, saudara, bagi sekeliling kita. Jadi pastikan ketika kita sudah sadar tentang ini semua, kita tidak bisa tinggal diam atau api kita tutup. Tapi biarkan api itu bisa menerangi. Dengan cara apa? Ya kita lakukan bagian kita untuk memberitakan tentang Tuhan atau menjadi dampak yang benar bagi orang-orang yang kita bisa temui. Oke, sekali lagi kita baca kesimpulannya ya. 1, 2, 3. Mari pastikan api kita tetap terjaga dan menerangi kegelapan. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, untuk mengingatkan kami bahwa kami adalah benar-benar orang pilihan daripada Tuhan, dan Tuhan yang sudah memperlengkapi kami dengan karakter sebagai orang pilihan. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan yang sudah memilih kami, maka Tuhan tidak pernah salah. Dan apapun yang akan kami hadapi, kami mau bersama-sama berjalan dengan Engkau, karena kami tahu Tuhan yang akan memampukan kami. Dan juga Tuhan mampukan kami untuk bisa melawan daging kami, walaupun mungkin akan susah saat menghadapinya, tapi kami mau untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa menjadi saksi yang nyata bagi sekeliling kami. Dan mampukan kami juga ya Bapa untuk menjaga api itu, supaya api itu tidak padam dan kami boleh berfungsi dan menyukakan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, tidak besar, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali, kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Irena Viola STTC Psikologi yang sudah membagikan firman pada hari ini. Kiranya kita semua bisa semakin bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Jika ada jemaat yang baru pertama kali datang, bisa bangkit berdiri agar pelayan Tuhan bisa menghadiri. Apa kabar? Nggak ada ya? Oke. Nah, ibadah diadakan setiap hari Minggu jam 4.30 sore di lantai 4 Hotline seperti hari ini.
Kemudian kalau misal gabungan diadakan pada hari Jumat, info selanjutnya akan disampaikan di grup. Kemudian persembahan umum bisa diberikan di kotak persembahan sebelah pintu sehabis ibadah. Dan persembahan sekian untuk pengumuman hari ini. Kami berkati. Shalom. Kita mulai sesi 2 ya saudara ya. Siap? Nggak lama, 45 menit aja. Jangan nanti saya diamuk masa ini kalau kayak gini. Cek. Suara saya kayak mendem ya? Enggak juga ya. Tetap ada di dalam hati saudara kan ya. Oke Sam, boleh Sam. Jadi kita itu ada misi, bisa dikatakan misi waktu tanggal 19 Januari sampai 21 Januari, 3 hari kita ke Pekanbaru. Nah, kenapa sih kita mau presentasikan ini? Kita mau berbagi buat saudara-saudara semua bahwa mereka itu di sana sangat bersyukur mempunyai saudara seperti kita. Walaupun secara fisik hanya 3 orang yang datang ke sana, hanya kami, pastor, saya sama Iren. Tapi untuk berita ke sana, GBI Rock itu sudah menjadi saudara buat mereka sebenarnya. Dan itu menjadi bekal buat kita semua bahwa ya memang itu guna kita. Kita harus mempunyai gimana caranya agar orang lain itu bisa kenal Kristus melalui kita. Amin. Gak mesti harus khotbah ya saudara. Karena kalau khotbah nanti fakultas yang lain itu sepi. Yang rame cuma STT aja. Jangan. Yang harus yang kita lakukan adalah di mana apapun yang kita kerjakan, kita harus pastikan bahwa kita bisa berdampak yang benar melalui apapun itu saudara. Mau kita sekarang sebagai pelajar, mau sekarang kita sebagai mahasiswa, mau sekarang mungkin kita itu hanya sebagai ibu rumah tangga, itu sangat berdampak saudara. Jangan merasa bahwa saya kan hanya jaga anak-anak di rumah. Tidak. Dengan menjaga anak-anak sekalipun itu dampak yang besar buat kami sebagai anak-anak. Amin. Jangan dilanjut, nanti saya jadi khotbah. Oke. Slide pertama, lanjut. Nah, ini kami itu sampai kemarin di Pekanbaru sekitar jam setengah 10 pagi, ya setengah 10 pagi. Tapi pastor karena ada kendala dari maskapainya, akhirnya pastor itu sampai ke Pekanbaru jam setengah 1 siang. Jam setengah 1 siang atau jam 1. Jadi harusnya berangkatnya sama seperti kami subuh setengah 5. Akhirnya di reschedule ke jam 10 pagi. Dan sudah di pesawat, tapi baru berangkatnya itu sekitar jam setengah 12. Jadi sampailah kami itu jam setengah 1. Bertemu sama pastor di bandara itu setengah 1 siang. Nah jam setengah 1 siang, setelah kita makan siang, kita langsung lanjut, kita pergi ke salah satu rumah jemaat yang ada di Pekanbaru. Ini ramai banget saudara. Anak-anaknya itu ramai banget. Benar-benar saya merasa seperti lagi kerja di sana, karena ketemu anak-anak lagi ya. Mereka semua ini adalah anak-anak yang dimana mau belajar atau rindu untuk bisa melayani dalam bidang tamborin atau menari ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kok ada yang laki-laki? Iya, karena saat ini, di saat itu belum ada panji atau kayak flag bendera gitu saudara. Jadi untuk sementara mereka itu ikut menari saja. Hanya gerakannya dibuat sama Iren untuk lebih sederhana, yang dimana bisa masuk juga ke untuk anak laki-laki. Kita waktu sampai kita langsung latihan. Boleh lihat videonya Ben? Ada? Mereka keren saudara. Mereka hanya latihan itu 2 kali kalau nggak salah. Ya 2 kali betul. Ini latihan pertama, dan kedua itu langsung sebelum besoknya di gereja. Besoknya mereka langsung tampil. Luar biasa. Rata-rata anak di sini itu nggak ada yang SMP, 1 yang mahasiswa. Di bawah semuanya tuh SD. Boleh diputar Ben?
Hah? Boleh. Dengar suaranya saudara ya, coachnya semangat banget. Oke, itu salah satu, bukan salah satu, sebagian dari mereka latihan. Kita itu latihan 1,5 jam kemarin di sana, dan mereka itu sangat antusias saudara. Kenapa? Kalau dari yang saya dengar dari ibu gembala dari gereja itu mengatakan bahwa di Pekanbaru ini jarang, atau bisa dikatakan gak pernah ditemukan yang seperti ini. Tamborin tuh gak ada, gak seperti kita sekarang yang ada di sini. Kalau di Jakarta kan banyak banget kita nemuin untuk tamborin, mau nari apapun itu, tapi di sana enggak. Makanya di saat mereka ditawarkan, mereka tuh antusias banget. Apapun, bahkan ini saudara, sebenarnya lagi hujan, tapi mereka nggak benar-benar, nggak ada rasa untuk, ya besok aja kak, nanti aja kak. Enggak, bahkan dia semangat. Karena apa? Dari kecil aja mereka sudah punya kerinduan untuk melayani. Itu yang harus kita sorot ya saudara. Next, setelah kita, next. Nah, stop dulu. Setelah kita ada latihan tamborin, ini saya nggak sempet untuk memvideokan karena di satu sisi saat itu ada beberapa jemaat yang dia itu lagi membicarakan secara privacy, mungkin hal yang sangat pribadi, jadi dia minta untuk tidak divideokan saat itu. Tapi kita ada ke beberapa jemaat yang dimana banyak banget keluh kesah atau kesusahan yang mereka punya. Salah satunya adalah dengan mereka itu sebenarnya mau ibadah saudara, mereka mau gereja, tapi terkendala dengan apa? Transport dan biaya jauh. Dan benar-benar kita mengalami dari satu tempat ke tempat yang lain itu menurut saya jauh. Kalau jalan kaki luar biasa saudara. Kalau saya di sana seminggu saya pasti kurus, yakin saya. Kita di sana visit, kita bertanya apa yang harus kita doakan. Sama seperti kita, pastikan saat kita lagi bicara sama saudara kita, tanya apa yang mau didoakan. Itu baru sebagai salah satu bukti bahwa kita ini benar-benar berdampak yang benar. Amin saudara. Lanjut. Wah, ini agak aib sedikit nih ya. Nah, setelah kita visit doa, terus kita pulang ke tempat kita yang menginap, kita mandi, kita langsung jalan lagi. Jadi benar-benar ini tep saudara, nggak ada benar-benar nggak ada bisa berleha-leha dulu, rest dulu, enggak. Untungnya kita punya badan yang luar biasa, agak lebih besar, jadi staminanya terkumpulnya agak banyak, aman jadinya, kita nggak sakit saudara, tenang, kami masih sehat. Bahkan berat badan kami naik. Itu info terburuknya. Nah, ini adalah kita ada pertemuan leader-leader di dalam Pekanbaru. Jadi ada 5 leader yang sebenarnya ada di Pekanbaru. Kita di situ sharing. Sharingnya tentang apa? Kita sharing tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang bagaimana sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Ya yang pasti kepemimpinan Kristus ya saudara. Karakter Kristus itu yang harus ada melekat di hati kita semua. Ini kita sharing, yang di tengah Bapak Gembala kita udah kayaknya ngantuk karena dari pagi nonstop sampai malam. Foto ini diambil jam berapa ini? Kalau nggak salah jam 10 malam ini saudara. Kita masih di situ. Benar-benar saya ngeliat udah begini pastor tuh. Aduh,
ada rasa kasihan, tapi harus ya saudara, yang mau gimana ya, nggak mungkin kita langsung pulang. Baru kita ngobrol satu sama yang lain. Mereka juga sangat memberkati kita dengan dimana kehidupan mereka membangun pelayanan mereka di Pekanbaru. Next, Ben. Nah, ini hari besoknya, hari kedua di tanggal 20. Ini gerejanya. Jadi gerejanya ini luas banget saudara, benar-benar luas. Menurut saya 2 atau 3 kali lipat dari ruangan kita ini. Gerejanya nggak ada AC saudara, yang ada hanya kipas angin. Dia ada di lantai 2, yang dimana matahari itu langsung sinarnya ke kita. Bisa bayangkan bagaimana rasanya untuk berada di tengah-tengah itu. Dan ibadah ini dimulai jam 1:30 siang saudara. Jadi habis makan siang kita sauna sambil mendengarkan firman. Gitu rasanya. Tapi lucunya saya nggak kurus-kurus di situ saudara. Nah, ini adalah event training untuk anak-anak besoknya yang akan tampil. Jadi di sini dia training untuk semua anak-anak ini akan tampil besoknya saudara. Langsung. Jadi mereka hanya latihan, tadi benar saya bilang kan, hanya 1 kali. Dan ini yang terakhir di hari Sabtunya, di hari Minggu mereka langsung tampil tanpa ada latihan dulu sebelumnya. Next Ben, boleh dilihatin videonya Ben, latihan kedua mereka. Satu lagi Ben. Satu lagi kayak belum di download ya? Enggak, cuma dapat 2 video. Oke, nggak masalah. Nah ini aja hidupin Ben, nggak apa-apa. Jadi mereka itu latihan. Di saat mereka latihan, sebenarnya ada juga fellowship para gembala di sini. Jadi ada pastor itu fellowship sambil ngobrol, boleh sekali lagi Ben, dengan gembala, di mana ada 2 gereja. Karena kami melayani 2 gereja di dalam Pekanbaru ini. Yang pertama yang berdiri pakai baju hitam itu gereja yang sekarang, dan yang lagi duduk yang baju merah itu adalah gereja yang kedua. Nanti ada videonya untuk gereja yang kedua. Pastor di sini lagi fellowship membicarakan bagaimana sih cara kita bisa melahirkan generasi-generasi yang mempunyai kepemimpinan Kristus. Nah, mereka asik banget sih ya di sini ya, sampai ada yang naikin kaki satu berasa di warkop, itu luar biasa sih. Next, setelah kita siang-siang, next Ben. Setelah kita siang-siang, setelah fellowship, malamnya itu kita ada pertemuan dengan gembala KGC. Di sini kita nggak sempat untuk ambil video karena saat itu ada beberapa pertanyaan yang akhirnya buat kita itu sampai lupa untuk memvideokan. Karena pertanyaan-pertanyaan mereka pertanyaan yang menggelitik buat kita, tapi ada rasa seperti kita pernah ngalami masa-masa ini. Masa-masa di mana di saat KGC yang datang tuh hanya 2 orang, 3 orang, kadang cuma 4, atau hilang tiba-tiba cuma sendiri datang. Mereka pernah ngalamin itu. Nah kita sharing sama-sama di situ. Apa yang kita sharing? Mau berapapun yang datang, kita harus tetap konsisten memberikan contoh bahwa ya kita harus jadi contoh terlebih dahulu, baru teman-teman kita bisa melihat. Next, itu malam besoknya di hari Minggu, disitulah kita akhirnya ada 2 pelayanan. Ini yang tadi saya katakan. Pelayanan pertama itu kita ada di GBI Mekar Perumbai Pekanbaru. Gerejanya tidak besar saudara, bahkan setengah dari ruangan kita ini. Tapi spirit mereka itu luar biasa sampai buat kita tuh merinding waktu kita melayani di situ. Boleh langsung ke videonya aja Ben. Di sini kita akhirnya adakan altar call yang dimana untuk saudara-saudara kita di sana meminta untuk didoakan, diberi kekuatan, memberikan diri untuk mau bagaimana sih untuk rasanya bisa digembalakan dengan baik dan benar, bagaimana harus menjadi jemaat yang baik dan benar untuk di hadapan Allah. Gak
Nggak banyak saudara, hanya sekitar 15 orang yang ada di situ, termasuk kita. 15 sampai 20 orang itu termasuk kita di situ. Tapi kalau saudara ada di situ, rasanya itu seperti terbakar saudara. Kenapa? Mereka itu benar-benar seperti menggebu-gebu, Tuhan, kita mau melayani Tuhan tuh lebih sungguh-sungguh lagi, nggak mau yang biasa-biasa aja. Itu salah satunya. Jemaatnya sedikit saudara, bisa dikatakan lebih ramai kita di sini. Tapi yang harus kita pastikan spiritnya mereka itu luar biasa. Mereka benar-benar rindu bagaimana mereka mau berdampak bagi orang lain. Boleh next band? Ada beberapa foto. Ini pastor lagi doain gembala yang tadi, yang GBI Mekar Mumbai. Ini gembalanya. Terus ada beberapa yang kita juga next, boleh band? Kita doakan untuk jemaat-jemaat yang ada di sana. Oke. Next band. Nah, ini adalah yang paling ujung itu salah satu pemimpin yang ada di sana, saudara, bisa dikatakan seperti itu di GBI itu. Dan mereka melayani itu katanya mereka baru membuka gereja, tapi yang seperti saya bilang tadi, spiritnya mereka yang buat mereka bisa tetap bertahan di situ tanpa mereka melihat kuantitas dari orang, jumlah di dalam gerejanya. Boleh next band? Next lagi. Nah, ini di gereja yang kedua saudara. Jadi yang tadi yang pertama itu kita ibadah jam 10, selesainya jam 1, dan ibadah kedua itu setengah 2. Jadi kita hanya ada waktu setengah jam langsung pergi ke gereja yang tadi yang saya bilang. Pastor di sini lagi mendoakan beberapa leader, ada 5 leader di sini, sepasang suami istri semua. Jadi untuk leader di sana itu sepasang suami istri semua. Nggak ada yang anak remaja, enggak. Memang mereka memilih untuk yang sudah berkeluarga. Karena kebanyakan jemaat yang di GBI itu orang yang sudah berkeluarga. Sedikit yang masih seperti remaja seperti kami. Saudara kan enggak. Seperti kami maksudnya. Next band. Ada beberapa foto. Ini juga leadernya. Boleh langsung. Oh ya. Nah, ditutup saudara. Ini makanan favorit kita. Kita setiap malam pasti nongkrong di sini. Men-recharge kembali. Ada yang tahu saudara ini apa? Bandrek, betul sekali. Saya rasanya rindu sekali. Terakhir saya minum bandrek itu 2014. Akhirnya saya temukan di 2024. 10 tahun ya? Wow, 10 tahun untuk bandrek. Komitmen saya luar biasa loh. Ya mantap ya. Nah, udah tutup ya, gak apa-apa. Nanti saya lapor. Nah, itu saudara presentasi kami dari Pekanbaru. 3 hari 2 malam, tapi kami merasakan lawatan Tuhan itu seperti 1 tahun rasanya. Bukan lebay, tapi kita nggak tahu lagi apa bahasa yang bisa kita katakan. Di saat berada di tengah-tengah mereka, itu tuh kayak spirit ada di dalam hati tuh. Aku rasanya malu dengan mereka. Mereka tuh lebih benar-benar kayak, wah, kalau bisa setiap menit mereka membahas firman Tuhan saudara. Kalau kita kan, saya pribadi mungkin lebih sering itu setiap menit yang saya cek itu notifnya WA, bukan notifnya Alkitab. Karena Alkitab nggak ada notif di HP saya turn off. Jadi itu saudara yang mau kita bagikan. Doakan kami untuk misi ke depannya. Selanjutnya dimanapun itu nanti Tuhan akan tunjuk. Yang kita butuhkan adalah kita punya karakter yang tadi seperti Iren bilang, kita punya karakter yang kita sudah dipilih oleh Kristus. Mari lakukan bagian kita dimanapun kita ditempatkan. Amin saudara? Amin. Udah boleh Alphonse. Bahaya nih kalau saya lama-lama pegang mic ini saudara. Terima kasih buat kesaksiannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang